Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan parenting yang diselenggarakan oleh pengurus Jamiah SMP Islam Al-Azhar 24 Makassar. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Guru, peranan guru dan orang tua dalam mengantisipasi LGBT. Kita adakan pada kesempatan ini, semoga nanti apa yang disajikan oleh narasumber kita, Ibu Haja Dewi Tali, bisa memberi manfaat buat kita semua. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu pengurus. Sebelum saya memulai, kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul pundak temannya sebelah kanan. Sebelah kiri. Berarti kita siap, bos. Ya. Apa yang kalian sudah pernah mendengarkan LGBT? Apa itu LGBT? Lesbi, gay, transgender. Berarti semua sudah tahu apa itu LGBT. Ya. Lesbi, gay, apalagi biseksual, kemudian transgender. Oke. Nah, di mana kalian pernah dengar yang seperti ini? Pernah lihat? Di mana dilihat? Di mana? TikTok. Jadi sering ini kita tanpa menyadari bahwa kalian itu sudah pernah melihat lewat TikTok. Karena begitu teknologi sekarang itu sangat perkembangannya sangat besar, sehingga apa saja yang kita ingin lihat itu bisa kita lihat, itu terbuka, ya. Nah, bagaimana peran ibu-ibu? Ini anak-anak udah tahu loh, Bu. LGBT, ibu udah tahu juga LGBT? Tahu? Nah, saya tanya anak-anak, pernah nggak ibu-ibu bertanya kepada anaknya, tahu nggak itu LGBT? Nah, tidak. Tapi mereka udah lihat loh, Bu. Berarti ibu-ibu kecolongan, iya kan? Nah, kalau ini kita biarkan, gak bagaimana? Bagaimana kata dunia ini adalah berada di generasi Y. Ya. Nah, Y ini tahun 1977 sampai 1994 itu berarti generasi Y. Apa itu karakternya? Kita harus tahu, Bu, karakternya. Yang pertama, dibandingkan generasi sebelumnya, milenial lebih terbuka dalam menerima perubahan. Jadi lebih bagus daripada generasi saya. Generasi saya baby boomers. Ya. Kemudian ambisius dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Lalu kita membahas anak gimana. Jadi generasi ibu itu dia itu sudah berkenalan dengan gadget. Sehingga di generasi ibu itu sudah tak pusing, lebih bagus belanja lewat online, betul tidak? Nah, beda dengan saya. Sehingga kenapa sekarang itu tidak terkontrol pengeluaran karena ibu nggak pernah lihat itu uang. Ibu transfer 10 juta beli tas atau 20 juta enggak masalah, karena ibu nggak lihat, fisiknya nggak lihat. Tapi coba ibu belanja di toko, beli tas branded 20 juta dengan cash, bagaimana perasaan?
tinggal transfer, tinggal gesek. Tetapi pada saat ibu cash, jangan deh, saya beli ini aja yang harga 600, ini aja yang harga 300, betul tidak? Jadi hati-hati ibu punya card yang isinya banyak. Yang diasuh adalah generasi Z. Nah, bagaimana memiliki potensi untuk membawa pembaruan bagi kehidupan sosial dan memajukan? Kenapa di sekolah ada aturan? Itu bagaimana membimbing emosional anandaku yang tercinta. Kalau misalnya di sini ada aturan, mau-maunya datang kan? Coba kita tidak punya aturan. Mau datang jam 10, ya nggak apa-apa. Orang tua juga bisa menimbulkan LGBT. Artinya bapaknya, mamanya itu suka mencaci saudaranya. Memang kok orang sekali kau itu. Nah itu bukan itunya sekarang, ya. Jadi sekarang kita ini apa dan itu dianalisis satu persatu. Jadi lebih detail seperti itu. Nah kalau ibu sudah CV-nya itu dilihat dulu. Anak saya sensitif tidak? Anak saya bagaimana? Anak saya begitu itu disebut harus ada jawaban. Saya tanya, kalau ibu-ibu pulang biasanya ibu-ibu ditanya anaknya, pertanyaannya gimana? Oke, good. Are you happy? Oh ya, cucu saya gitu. Pulang sekolah ibunya, halo, are you happy? Happy, Mom. Oke. Ditanyalah, coba kamu cerita kenapa kamu happy. Kadang, Mom, I'm sad. Udah apa? Bisa Saya keempat-empatnya putra semua. Saya lebih cenderung mengatasinya dengan mengajak anak-anak berolahraga atau aktivitas yang banyak di luar. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya, 3 perempuan, 1 laki-laki. Untuk ini cara saya sekarang ini karena anak saya yang tertua masih kelas 5 SD, 10 tahun. Untuk saat ini caranya satu itu saya lebih mendekatkan ke yang perempuan lebih dekatkan ke bapaknya, yang laki-laki lebih dekat ke saya. Kedua, cara saya itu memisahkan kamar dan pakaian masing-masing. Jadi ada privasi masing-masing. Setiap anak punya privasi, lemari sendiri, kamar sendiri. Untuk yang sudah bisa tidur sendiri itu mereka tidur terpisah. Kedua, kami punya lebih banyak waktu weekend bersama gitu. Jadi dia lebih banyak berinteraksi dengan orang tua. Kemudian kalaupun dia bersama temannya, itu orang tua juga ikut serta. Itu jadi untuk sekarang cara saya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, itu saya baca Al-Quran dan tadabbur. Kalau sudah Quran besar, mulai ibu-ibu ngajarin tadabbur. Ya, seperti itu karena saya juga merasa bahwa saya ini bisa seperti ini itu kalau saya baca Al-Quran, saya baca artinya ya sehingga perilaku itu saya bisa ngerem ya, bisa meminimaliskan apa yang negatif pada diri saya ya. Jadi agama, kemudian bagaimana pendekatan ibu-ibu, mungkin weekend dibawa jalan-jalan. Jadi ada Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan kondisi murid-murid kami di SMP Ibu, laki-laki dan perempuan itu kalau kita tinjau berdasarkan psikologinya tentunya berbeda. Masa-masa di mana rasa ingin tahunya, kinestetiknya dimulai dari situ semuanya. Itu dari orang tua, guru, perempuan dan laki-laki. Nah, kita kembali melihat berarti untuk mengantisipasi lebih dini LGBT yang ada di Al-Azhar alhamdulillah, ya bisa terpantau, ya jangan sampai Pak ya, karena itu rugi
ingat Qurannya. Insya Allah kita bahagia masuk surga dan siapa berhak masuk neraka. Kan sudah diajarin sama guru agama kan? Iya. Tanda-tanda orang masuk surga gimana? Ya, akhlaknya mulia, santun kepada orang tua dan orang di sekitarnya, mengaji, sholat, puasa, ya. Oke, ya. Jadi anak-anakku ini sudah pintar. Sebenarnya tidak usah ya saya datang sharing tentang ilmu ini. Kita sering aja untuk bagaimana menjadi anak yang berguna, yang sukses dan lakukan ketika melihat temannya seperti itu. Saling, jadi ciri-cirinya gini nak ya, saling merangkul. Kadang itu dia suapin tuh. Ya, ini ciri-ciri nih awal ini. Sudah itu pokoknya perhatiannya luar biasa. Nah itu sudah ada gejala-gejala, ya. Oke. Apa yang dilakukan kalau ada yang seperti ini di sekolah? Kita harus sampaikan siapa? Ibu guru. Ya, setelah kasih tahu guru atau ketua kelasnya, ya. Ketua kelas setelah itu kasih tahu guru BP-nya. BP kasih tahu orang tuanya. Ini kerjasama. Ya, beda tidak? Ya, jadi pada saat kita emosi ekspresi kita akan ya. Pernah enggak ada anak-anak yang melihat mamanya marah-marah mukanya itu benar-benar? Pernah? Pernah. Apa yang dibikin sampai mamanya marah-marah? Lele. Berarti sayang enggak sama ibunya? Tidak sayang karena mama ibunya marah gara-gara lele. Ya, jadi berarti besok jangan ya. Siapa yang sayang ibunya? Berarti bisa nggak ibunya dibuat tersenyum? Bagaimana cara ibu dibuat tersenyum? Memperbaiki perilaku. Saya ingin bertanya, apakah gen memiliki pengaruh untuk menjadi LGBT dan bagaimana cara menjoin komunitas yang dapat mempengaruhi LGBT? Dan bisakah suatu saat orang normal bisa menjadi LGBT? Bisakah anak-anak normal bisa ikutan? Bisa. Makanya sekarang Bunda Data disampaikan pengaruhnya itu lingkungan, kemudian medsos, ya itu pengaruhnya. Ya jadi kalau ada orang normal itu kadang kalau dia merasa tidak senang di dalam dirinya, punya masalah di rumah, dia keluar, ada yang memperhatikan, itu kadang terjadi. Nah, jadi itu dihindari. Jadi anak-anakku semuanya pada saat kalian dimarahi itu jangan pernah tinggalkan rumah.